إن الباطل كان زهوقا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، واجعل حسن العسير إذا شئت سهلا سهلا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Al-Haj Muhammad Saifuddin Zuhri, SPD MSI. Nama beliau itu Saifuddin. Apa artinya? Pedangnya agama. Selama ini mungkin pedang itu sementara berfungsi yang harusnya nebas musuh-musuh agama dari kemiskinan, kebodohan, kelemahan umat manusia. Mungkin selama ini pedang itu hanya untuk iris-iris bawah. Maka hari ini kembali saya paksa beliau. Mudah-mudahan beliau tidak terpaksa. Allahumma amin. Kalau saya dosa tidak masalah bersama-sama, tapi mudah-mudahan beliau tidak terpaksa untuk menyinari banyak tempat dan banyak hamba Allah, tentu termasuk saya, yang sedang menunggu cahaya. Maka malam hari ini sebenarnya saya tidak selera dengan beliau. Ini guyon ya, jangan. Saya sudah seperti saudara begitu. Guyon tidak begitu. Saya sebenarnya tidak selera dengan beliau. Benar. Karena saya sudah 4 kali ke rumah beliau. Terus seminggu 2 minggu ini intens sekali. Tapi selalu saja ada pihak-pihak yang mendorong saya sehingga saya tidak punya pilihan selain mengundang beliau. Jadi malam ini itu sebenarnya kalau bayangan saya itu ngaji internal saja, saya iso-isoi. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan beliau bisa rawuh guru kita semua yang selama ini tadi saya sampaikan lebih banyak senikan bersembunyi dengan keilmuan mutiara-mutiara yang beliau rasakan dan dapatkan. Kalaupun beliau mengaku tidak senikan, ya saya tutup saja, gak apa-apa ya. Ini guyonan antar ulama bisa ditiru nanti. Ya, bukan ulama kita ini ya dipasrah. Maka penting, saya dulu juga tidak membayangkan sejauh ini perjalanan saya. Saya juga
tidak pernah membayangkan kenal dengan beberapa tokoh, dikenal, sama sekali tidak membayangkan. Saya dulu juga bayangan saya hanya bikin musola 10 kali 10 dari gedek dan riplek, tapi ternyata Allah wujudkan begitu indah, dan besok insya Allah materialnya datang semua akan menutup jendela full masjid ini, menyempurnakan masjid menjelang bulan suci Ramadan. Insya Allah juga kita akan benahi pencahayaannya atas izin Allah, termasuk menara yang bertuliskan Allah. Maka dari itu saya sering mengatakan kehidupan itu lebih banyak yang tidak terkira ketimbang yang terkira. Kehidupan kita itu lebih banyak yang tidak terlihat dan tidak terprediksi ketimbang yang terprediksi. Kalian tahu dulu Abi dapat pin ini, tahu? Di depan saya Rudi Jelani itu setelah berjilid-jilid, setelah berdarah-darah, setelah sekian hari tidak tidur, dan ternyata beliau mendapatkan pin ini, logo misla na'lai Rasulullah SAW. Ini logo sandalnya seperti sandal Rasulullah SAW. Ternyata Dr. Saifuddin Al-Ustaz itu mendapatkan itu dengan sangat mudah, tidak seperti saya yang begitu sulit. Itu tanda bahwa beliau diistimewakan oleh Allah. Kalau beliau merasa tidak istimewa, itu urusan beliau. Urusan saya itu genah nih perasaan Allah kira-kira. Maka dari itu malam ini penting kita hadirkan di hadapan kalian, ya, seorang dekan Fakultas Agama Islam, hafidz Quran, kemudian doktor, pernah di UGM, pernah mondok seperti kalian, untuk mencahayai kalian semua. Saya hakul yakin dengan ayat wattaqullah, ittaqullah wa wattaqullah wa yu'allimukum, wattaqullah wa yu'allimukum. Jadi jalan lurus ilmu itu takwa Allah. Makanya kita di sini itu malam ini jangan malam-malam. Saya harap nanti 9:30 sudah bubar semuanya selain panitia, karena kurikulum inti kita itu besok pagi, zikir pagi setiap hari. Ya, alhamdulillah ini Allah berikan kenikmatan kita zikir. Tadi pagi kita zikir di masjid ini, saat masjid ketua kabeh. Itu ketiduran yang paling indah dalam sejarah hidup saya. Tenggelam dalam zikir kalimat Allah, Allah. Itu tidur yang paling indah. Wa dzalika naumun la yunsa. Itu tidur yang tidak akan terlupakan selama hidup saya. Karena saya tidur ditemani santri melok keturun kabeh. Fa idza asraqatis syams, lalu ketika matahari itu terbit, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur itulah yang dialami oleh para Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tidur berapa tahun? Benar, 300 tahun. Nah, 309, kira-kira 309. Tapi kalau ditanya yang tidur, saya pernah ke gua tempat Ashabul Kahfi tidur. Kalau ditanya ya nggak merasa tidur panjang.
Yuk sak seliu terus tangi. Itu namanya tidur yang ditenggelamkan Allah, tidur yang ditidurkan Allah, tidur dalam mahabbatullah, tidur dalam kecintaan Allah. Jangan kamu kira mi'raj Rasulullah, mi'raj naik terus mi'raj numpak jet ono aduh bilang gitu. Kata guru saya, mi'rajnya Rasulullah itu ya kayak orang biasa aja jalan-jalan. Ya, fi riwayat jasadan wa ruhan, di riwayat yang thiqah jasad dan arwahnya dinaikkan Allah. Tapi di riwayat yang lain ada juga ulama berpendapat ya seperti mimpi saja. Maka dari itu, ya ini sejarah karena kita hari ini dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sekali, nikmat sekali. Tadi nggak ada ustadz ya tadi pagi, nggak ada ya. Maaf, hanya saya dengan kalian saja. Hatta Ustaz Zamzami yang biasanya ada nggak ada, disisihkan oleh Allah dan kita dimi'rajkan. Yang mi'raj yang bodoh-bodoh kayak awak ini ya dong sambil ngorok-ngorok itu nggak apa-apa. Saya membayangkan kalau saya, ya Allah kenapa saya dibangunkan lagi? Seandainya saya tadi pagi saya mati itu indah, indah. Maka saya negeni, seperti lahir saya Selasa, mati saya Selasa, kalau lagi Selasa. Seperti Rasulullah lahir Senin, mati wafatnya Senin. Dan waktu subuh di dalam masjid setelah ngimami, saya menyesal dibangunkan. Seandainya tadi saya mati, kira-kira insya Allah husnul khotimah mati nang masjid. Ya batik-batik kan nggak apa-apa ya. Maka dari itu penting saya merasa terhormat. Sekali lagi terima kasih rawuhnya Dr. Ustaz Saifuddin. Tolong kami semua ini dinasehati. Ya tapi nggak boleh lama-lama. Setengah 10, nggak kayak 9 ya. Ini melibatkan panitia seperti kira-kira setengah 10 cukup karena besok. Oh penting. Subuh tani power Gusti harga mati. Ya, pondok ini ila yaumil qiyamah. Doakan semoga pengasuh guru-guru kuat istiqomah. Amin. Ila yaumil qiyamah. Saya nggak peduli orang tanya programnya pondok ini lulusannya kompetisinya seperti apa. Kompetisinya latihan tani subuh 6 tahun, zikir sampai terbit matahari 6 tahun. Itu kompetisinya. Ya, maka dari itu mudah-mudahan Allah ridho dengan ikhtiar kita semua, dan tiba saatnya kita antar dengan syair ibadallah sebelum beliau menyampaikan beberapa pesan nasihat untuk kita semuanya. Ibadallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
وهو الحكيم الخبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Fahrizal Ishaq beserta penyanyi dan keluarganya. Yang saya hormati para kiai, penyanyi, asatidzah, keluarga besar Pondok Pesantren Amanatus Salam, dan tak lupa yang saya sayangi adik-adikku santriwan santriwati Pondok Pesantren Amanatus Salam. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang sekali dan merasa sangat terhormat bisa hadir di sini di tengah-tengah keluarga besar Pondok Pesantren Amanatus Salam. Di antara yang sangat saya kagumi itu yang pernah diceritakan oleh Pak Kiai, yaitu kurikulum subuh. Ini menurut saya unik, sehingga konsekuensinya para santri di sini itu tidak bisa jagongan terlalu larut malam. Ini menyenangkan bagi saya, sehingga saya tidak perlu lama-lama. Tadi katanya setengah jam, 15 menit mau nih. Jadi kalau saya itu panjenengan kenal sekarang, saya duduk di sini, itu ya karena kemana-mana saya itu di-endorse oleh beliau. Jadi kalau saya itu dikenal orang ustadz, dikenal kiai apa tidak, ya karena marketingnya beliau. Sebelumnya itu tidak ada yang kenal saya, ya kecuali mahasiswa saya dan beberapa orang. Tapi sejak kenal beliau, itu kehidupan saya tidak sedang baik-baik saja. Saya itu deret-deret ngalor ngikut ngetan ngulon manut guys. Apapun yang beliau pikirkan tentang saya, apapun yang beliau katakan tentang saya, itu saya sebenarnya inginnya itu menolak. Ini dokter, UGM, apapun, ingin saya itu menolak. Bisa semua. Tapi karena saya melihat sosok beliau, saya teringat bahwa intaku firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Saya takut dengan beliau. Beliau orang mukmin, tentu yanzuru binurillah. Beliau berkesimpulan seperti itu ya karena nurullah yang membimbing beliau. Sehingga saya tidak bisa menolak. Ya wis manut deret ngalor itu ngantuk titik. Beliau mobilitasnya luar biasa. Aku melok dikut langsung masuk angin. Saat ini kita mobil tak sedia ditolak angin. Buktinya apa yang gawe di bojomu tak gawe. Alhamdulillah saya bersyukur dan senang betul. Saya melihat adik-adik mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu. Kalau saya sekarang itu misalnya ya menjadi dokter, ini bukan cita-cita saya. Karena sejak kecil ketika sebelum mondok itu saya punya cita-cita yang mungkin aneh bagi orang lain, tapi bagi saya tidak aneh. Jadi pernah suatu ketika dulu waktu saya kecil itu,
Bapak saya pulang dari ziarah Wali Songo. Beliau membawa buku wali-wali, jadi kisah para wali. Saya baca itu dan bacanya itu berulang-ulang. Sampai beberapa cerita itu saya sampai ingat sampai sekarang. Sehingga sejak pada waktu itu saya punya cita-cita, aku ingin jadi wali. Kalau pun dokter itu kecelakaan. Apalagi oleh Pak Yai, saya selalu digojlok di gereja. Oh, dokter hasil beasiswa ini. Mah dengan tahu aja beliau kelemahan saya. Ini duit rakyat di pangan ini, maksud. Yang dipakai buat beasiswa itu kan ya uang negara. Tapi alhamdulillah saya nggak. Daripada dipakai orang-orang nggak jelas kan, mending buat biaya pendidikannya. Jadi menjadi dokter itu bukan cita-cita saya. Makanya saya itu aneh. Saya itu nggak pernah di mana-mana pasang dokter. Ya karena itu tadi di endorse oleh Pak Yai, mau nggak mau ya sudah manut saja. Pada malam hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan pesan terkait Isra Mi'raj. Jadi kalau ayat Isra Mi'raj itu memang ada di surat Al-Isra di ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya ingin cerita begini, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ini membedakan beliau dengan rasul-rasul sebelumnya. Nabi Musa itu punya permintaan kepada Allah, arini anzur ilaik, ya Allah, kalau ingin ningali panjenengan. Itu Nabi Musa by request. Nabi Musa yang request. Nabi Muhammad tidak request. Bahkan dalam asbabun nuzul yang ada, ketika Rasulullah Mi'raj, ketika malam Isra Mi'raj, sebelum itu beliau mengalami kesedihan yang luar biasa. Beliau ditinggal wafat oleh orang-orang terkasih, oleh orang-orang dekat yang selama ini melindungi beliau dari gangguan, dari ancaman kaum musyrik di Mekah. Paman beliau Abu Thalib ini tokoh pada waktu itu yang melindungi Nabi Muhammad. Kemudian secara ekonomi beliau ditopang oleh istri yang kaya raya, yaitu Sayyidatina Khadijah. Kedua-duanya dipanggil oleh Allah. Betapa sedihnya beliau. Sehingga dalam asbabun nuzul surat Al-Isra itu dijelaskan ini merupakan pelipur lara, hiburan bagi Rasulullah. Beliau Mi'raj menghadap kepada Allah, lebih tepatnya dipanggil oleh Allah, bukan jalur, bukan meminta sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu jelas, qala arini anzur ilaik, kata Allah. Bahkan qala lan tarani walakin anzur ilal jabal, kamu tidak bisa melihat, tapi lihatlah itu gunung. Sesudah Nabi Musa itu cerita kepada kaumnya Bani Israel, Bani Israel tidak begitu saja, kaumnya tidak begitu saja percaya kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kata Bani Israel, kalau memang benar engkau itu adalah Nabi utusan Allah yang bertemu dengan Allah, kami juga ingin bertemu dengan Allah. Kami ingin narallaha jahratan, kami ingin melihat Allah dengan mata telanjang. Allah nggak suka dengan
sikap Bani Israel yang seperti itu sehingga diadab oleh Allah. Mereka dibunuh, mati semua. Dan ketika mereka mati, Nabi Musa ganti yang protes kepada Allah. Ya Allah, mereka ini adalah saksi saya, mereka umat saya. Kalau mereka engkau matikan, siapa ini nanti yang menyembahmu? Jadi begitulah Nabi Musa. Mohon maaf, penuh drama. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita patut bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Begitu mau masuk, begitu mau bertemu dengan Allah, Jibril sudah tidak kuat lagi. Dan itu dijelaskan dalam surat Shofat, wa inna lahu maqamun ma'lum wa inna lahu shafud wa inna lahu musabbihun dan seterusnya. Wa inna lahu maqamun ma'lum. Saya tidak bisa Rasul, ya Rasul. Saya punya tempat yang tertentu yang tidak bisa saya masuki di dalamnya. Bahkan di beberapa riwayat diterangkan sampai Jibril itu pingsan saking gak kuatnya mendekat kepada Allah. Akhirnya disitulah ketika Rasulullah menghadap kepada Allah, seperti yang kita baca dalam gerakan sholat kita, yaitu tadi Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya Allah, segala penghormatan, segala kebaikan, segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Allah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi wahai Nabi. Tetapi inilah lagi-lagi yang kita harus bangga sebagai umatnya Rasulullah. Karena apa? Ketika Allah mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi menjawab lagi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Artinya apa? Nabi tidak mau keselamatan itu hanya dimiliki sendiri. Nabi maunya keselamatan itu juga diperuntukkan bagi semua orang, siapa saja yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Di situ para malaikat di langit menyaksikan semuanya, sehingga mereka